Siang itu di Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat tampak ramai pengunjung. Banyak orang yang berlalu lalang. Arus lalu lintas pun tampak lancar. Beda halnya dengan kompleks Padang Teater yang masih berada di kawasan Pasar Raya Padang. Suasana di dalamnya tampak sepi, beberapa ruko tutup dan tidak banyak lalu lalang pembeli. Saat menyusuri lorong-lorong yang ada di kompleks itu, bau pesing langsung tercium. Padahal kompleks Padang Teater cukup banyak meninggalkan cerita bagi warga kota ini di masa mudanya saat era tahun 1990-an. Dulunya, selain tempat bioskop di lantai 2, kompleks ini juga merupakan kompleks pertokoan, pasar burung, taman bacaan, dan tempat menjual buku-buku bekas. Ada juga kedai makanan dan minuman, serta tempat permainan yang dikenal dengan game dingdong yang digandrungi remaja Kota Padang. Tak hanya itu, di kompleks ini juga beroperasi salon, namun kini telah dilakukan penutupan untuk meminimalisir atau mengurangi praktik maksiat di seputaran Pasar Raya Padang. Sesosok pria berkumis dan bertubuh tegap tengah sibuk bekerja di kios kecil miliknya yang berada di kompleks Padang Teater. Setrikaan arang dengan api sedang berada di samping kanannya. Tidak ada kursi yang ia sediakan. Ia bekerja dengan cara berdiri. Ia adalah Rul Tanjuang, penjual jasa penggosok baju dengan setrika arang di Pasar Raya Padang. Rul Tanjuang, ayah 3 orang anak ini merupakan satu dari 3 pria yang bekerja sebagai penggosok baju menggunakan setrika arang di Pasar Raya Padang. Sejak tahun 1991, Rul Tanjuang memang telah memulai jasa setrika baju dengan arang ini. Kepada tribunpadang.com ia mengatakan, setrika arang yang ia gunakan sudah berumur sangat lama. Mulai menggosoknya semenjak tahun 75 dah belajar menggosok. Karena pengalaman ada yang tahun 79 dia menjahit. Tahun 80 berniaga atau dagang. Tahun 86 mulai merintis sampai sekarang. Belajar tuh sama mama. Inilah minyak. Rul Tanjung memang sudah lama menggunakan setrika arang. Hingga kini, ia tidak ingin beralih menggunakan setrika listrik. Menurutnya, menggunakan setrika arang lebih efisien. Menggunakan api langsung, menurutnya lebih membuat pakaian yang disetrika jauh rapi dan tidak membuat warna pakaian pudar. Sementara, listrik itu menurutnya api kiriman. Kalau banyak menggunakan air, tentu setrika listrik akan mati, sedangkan setrika arang tidak demikian. Selain itu, menurut Rul Tanjuang, penggunaan setrika listrik lebih membutuhkan biaya yang mahal dengan jam kerja yang lama. Sedangkan setrika arang, tekanan apinya lebih tinggi daripada listrik. Kalau listrik diberi air, akan merusak elemen di dalamnya. Kalau hasil setrika arang ini lah, pelanggan itu memuaskan katanya. Dan lagi pula kalau setrika listrik lama untuk mengerjakan barang itu. Jadi kalau setrika arang ini lebih cepat dan lebih bagus. Untuk menggosok pakaian,
Rul Tanjuang menggunakan setrika warisan kakeknya. Setrika arang itu dibeli tahun 1991 lalu. Semenjak pindah ke Kota Padang awal 2009 silam, ia membeli setrika baru. Setrika lama diberikan ke orang lain. Sebelumnya ia bercerita sempat merantau ke Kalimantan. Setrika arang dibeli dengan harga 1 emas, sekira 1 juta rupiah ketika itu. Ia menyebut setrika yang ia gunakan sekarang sudah berumur. Jika rusak, dia tidak pernah berkeinginan untuk membeli setrika baru. Kalau rusak, tinggal dilas saja, katanya. Berat setrika tersebut sekira 2 hingga 3 kilogram. Setrika ini sudah 2 kali ganti. Tahun 91 dulu pertama. 91 beli pertama. Kemudian 2007 atau 2008 coba ngolah hidup lagi kan, pindah ke Kalimantan. Coba ke Kalimantan berdagang sampai ke Sarawak sih kan, dagang kan. Tapi setahun ya, tahun kembali lagi ke sini. Kadang kena anak dapat biar ini di rumpi. Coba itu kan yang setrika ini lagi. Yang lama tuh udah dikasihkan sama orang lain. Jadi tentu nggak mungkin kita ngambil. Beli yang baru. Sebelum gempa 2009 lah. 2009 udah berada di sini. Jadi waktu gempa itu udah buka sih. 1 emas. Iya, 2009. Awal-awal 2009. Berapa tuh Pak kalau 1 emas dulunya? Dulu emas harganya sekitar 1 juta. 1 juta ya. Mereknya Pak? Merek nggak ada merek. Nggak ada merek. Cuma nampaknya setrika ini udah lama, udah berumur kan. Rul Tanjuang menghabiskan 1 karung arang dalam waktu 1 minggu. Ia membeli arang dengan harga Rp105.000 per karungnya. Sedangkan 1 kantong plastik dibeli dengan harga Rp10.000. Arang dimasukkan ke dalam setrika. Setelah itu disiram minyak tanah dan disulut api sehingga terbentuk panas yang bisa digunakan untuk menyetrika pakaian. Saat menggosok, kain terlebih dahulu diberi alas kain perca sesuai ukuran. Kemudian, diberi percikan air ke atas alas tersebut, baru mulai digosok. Ini menurutnya bertujuan agar pakaian yang disetrika tidak rusak. Profesi yang dilakoni Rul Tanjuang tak mudah dan harus memiliki skill tertentu. Nampaknya yang mudah, tapi ya harus mempunyai skill. Harus apa Pak? Mempunyai skill. Harus punya. Nampaknya setrika ini butuh risiko itu banyak. Harus mengetahui tipe kain. Kain setrika ini harus mengetahui tingginya suhu panas. Kalau kita tuh hati-hati, kadang risikonya. Umpamanya kan beli kain ada yang sampai 300.000. Sampai kalau dia rusak, fatal. Yang model sekarang yang diharapkan paling tinggi 5.000 selebar. Ada yang kalau kena ganti 300 atau 500.000. Itu harus hati-hati. Nanti belikan kainnya. Kalau
resiko ini kan harus ganti rugi. Nggak mau sepenuhnya belikan kain. Kalau terbakar sama kita kan rusak gitu orang. Kita harus mengganti bahannya. Kan kalau dibandingkan penghasilan kita kan satu hari udah habis. Upahnya satu helai cuma 5.000 ya Pak ya? Ada yang 5.000 variasi, nggak tergantung tipe kainnya. Tipe kainnya agak sulit tuh kita ambil kalau sesuai dengan jasa kita. Kita itu pun tidak mau orang dia rasa kan ngambil karena kita cari langgan. Sebagian tukang jahit ini ada yang pengertian. Umpamanya kena barangnya kan, karena kita usaha yang menghasilkan kayak gitu, dia nggak mau pulang kan, nah resiko kita kan, kita harus tanggung jawab tanpa kita menekan orang lain, orang pelanggan, kita memberikan kenyamanan. Rul Tanjuang mengungkapkan, untuk satu lembar pakaian, ia diberi upah seharga 3 hingga 5.000 rupiah. Bagi sebagian orang, harga itu mungkin tinggi. Namun, harga yang dipatok setimpal dengan jasa yang ia berikan. Baginya kepuasan pelanggan diutamakan, sehingga pelanggan tidak merasa rugi menggunakan jasanya. Bahkan acap kali pelanggan membayar dengan harga lebih. Tengah pandemi order itu agak menurun dari biasa. Karena kita ini pelanggannya itu banyak. Jadi semua tukang jahit itu banyak yang sepi. Sebagian cuma baru-baru inilah baru mulai banyak karena tukang jahit itu banyak ordernya borongan borong model-model pakaian dinas kan. Itu yang namanya karena pandemi ini banyak ekonomi orang merosot gitu. Sebagian ya karena tukang jahit banyak itu karena tidak tersewa tempat usaha ya. Dia tutup. Bagi mereka yang punya tempat sendiri baru tidak nyewa baru bertahan ya. Dalam keadaan normal, Rul Tanjung mampu membawa pulang uang hingga Rp200.000. Akan tetapi, jika keadaan sepi, Rp50.000 saja tidak terbawa pulang. Dulu ia pernah bekerja siang malam. Kadang selama 1 hari 1 malam bisa mengerjakan 160 lembar kain. Kadang-kadang bisa 170 lembar. Siangnya 100 lembar, malam 70 lembar kain. Kalau sekarang rata-rata 60 lembar kain. Dari menjadi tukang gosok seperti ini, Rul Tanjuang sudah mampu menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Satu tamatan Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan, dan satu lagi tamatan Universitas Negeri Padang. Sementara anak ketiganya masih kuliah di Universitas Dharma Andalas. Tidak bisa dipatokkan untuk keluarga. Kalau ada kerja lumayan untuk bisa biaya anak kuliah, anak sekolah lah. Yang nomor 3 sekarang dalam nyusun skripsi ya? D3 dalam baru selesai magang. Mungkin kira-kira wisudanya bulan antara April entah Mei.
Kios gosok Rul Tanjuang buka setiap hari mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Saat tenaganya masih kuat, ia berani buka kios dan menerima orderan hingga tengah malam. Namun kini ia telah mengurangi aktivitasnya, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Selagi sehat mungkin enggak. Jalannya terus kita tuh enggak mau bergantung pada anak. Tapi selagi sehat, kecuali enggak sehat kan. Menurut Rul Tanjung, tidak ada lagi penerus dirinya sebagai penyedia jasa setrika arang di keluarganya. Ia berkaca dari teman-temannya yang sudah meninggal dunia. Ditambah, ia hanya punya satu orang anak laki-laki, sekarang menjadi pegawai negeri di Kerinci, Jambi. Meski begitu, ia tak pernah menyerah, walaupun terkadang dirinya juga menghadapi kesulitan dalam bekerja. Demi mencari kebutuhan hidup, pembiayaan untuk jadi kesulitan itu dijalani dengan ikhlas lah. Kalau jalani dengan ikhlas, nggak ada beratnya kesulitan. Namanya kerja tentu ada kesulitan, resikonya pun ada kan. Yang orang minapi tentu sepandai-pandai minapi itu suatu saat ada juga jatuh api itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.